Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang pesona kamu yang membuat dia resah dan gelisah. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada orang tersebut dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba mencari energi dia, menarik energi dia tentang keresahan dan kegelisahan dia tentang pesonanya kamu. Oke, uh, kita lihat terlebih dahulu pesona yang kamu miliki. Pesona yang kamu miliki seperti apa? Wow, kamu sangat bisa menggoda dia. Jadi kalau aku lihat di sini ya, kamu mungkin orangnya itu ah kejamnya tuh kita ngomong pemain lah ya gitu. Tapi sebenarnya ini kayak lebih ke mungkin kamu pintar dalam merayu ya, atau kayak jokes-jokes rayuan maut gitu ya. eh, Apa sih, buayan-buayan centil-centil gitu ya. Ya berkata-kata manis kayak gitulah ya. Intinya menurut dia, pesona kamu itu kamu pintar merayu, pintar membuat dia merasa tergoda. uh, Intinya di sini kalau bahasa kasarnya tuh kamu tuh penggoda deh gitu ya, kamu pemain deh kayak gitu ya. Bahkan itu kayak santai aja gitu kamu kamu melontarkan kata-kata menggoda itu. Ya, aku lihat di sini. Oke, aku lihat di sini eh, energi kamu itu kayak cool bed. Wih, apa tuh cool bed? Gini, kayak tidak mudah mencintai, tapi itulah pesonamu, ya. Kamu itu selain pintar pintar menggoda, ya, tapi kamu itu tidak tidak mudah untuk dimiliki, seperti itu. Jadi serasa orang yang kamu ajak, orang yang kamu goda ini itu udah kepincut duluan gitu loh, disangka serius gitu loh. Ya, sehingga orang ini suka sama kamu tapi sebenarnya kamu biasa aja, kamu B aja gitu ya. Jadi ada energi kayak dia merasa apa ya, merasa diabaikan olehmu ya, kamu semacam kayak player gitu mungkin. Jadi kalau misalkan kamu di mata dia, mungkin di awal-awal ya, di awal-awal kalian pertemuan tuh ya, kamu mulai menyerang dengan kata-kata goda-godaan gitu ya, saling menggoda kata-kata romantis gitu. Dia jadi sampai berpikir, wah kamu player nih, ya gitu, kamu pemain nih, pinter banget apa ya, menggunakan kosakata atau menggoda dengan kata-kata yang manis gitu loh. Tapi ternyata ketika dia udah mulai serius ya menanggapi godaan kamu, ternyata kamu itu menganggap dia kayak B aja gitu loh, bukan bukan keseriusan, itu cuman kayak permainan goda-godaan gitu ya. Sehingga di sini dia merasa dari awal tuh kayak, yes, kamu kayak player, kamu kayak apa ya? Kayak ya unquiet love ya, kayak cinta sepihak gitu. Terus aku lihat di sini pesona kamu tentang religious factor. Ada faktor-faktor religius ya, mungkin kamu di sini memang orang yang sangat religius ya, orang yang taat beribadah, taat beragama, kamu paham tentang agama, kamu memang apa ya, rajin beribadah ya. Intinya kamu di sini aku lihat secara religius kamu oke oke lah gitu, paling tidak ngerti lah gitu ya. Terus itu
Pesona kamu di sini, kamu itu orangnya dibilang canggungan enggak juga, justru malah kamu kayak menikmati gitu loh. Jadi kalau dengan lawan jenis ya, kamu itu kayak slow aja gitu, kayak nggak ada canggung-canggungnya, kayak menikmati momen yang ada aja gitu. Ya jadi kalau aku lihat kamu itu tidak sok jual mahal, tapi eh apa ya, harga dirimu tuh mahal gitu loh ya. Jadi kamu itu nggak sok apa ya, eh, sok jual mahal, tapi untuk mendapatkan kamu itu harga yang harus dibayar itu mahal. Paham nggak? Ya, jadi kamu kelihatan aja kayak humble, ya humble kayak mudah didekati, tapi sejujurnya eh, kamu punya harga diri yang cukup tinggi. Seperti itu, ya. Aku lihat jadi mungkin dilihat orang-orang itu kayak kamu mudah untuk didapatkan, mudah untuk dimiliki, tapi sejujurnya ketika mereka sudah mencoba nih ya untuk maju ya yakin bahwa dia dia memilih kamu, dia menganggap jokes-jokes kamu atau menganggap rayuan-rayuan kamu itu adalah keseriusan, eh ternyata kamu bilang it just funny gitu loh. Ini ya ini cuman rayuan-rayuan gombal gitu. Nah, itu ya. Dan aku lihat di sini kamu kayak orangnya tuh ya humble memang ya. Aku lihat kamu humble. Terus itu memang hmm, apa ya? Orangnya itu sangat menarik juga ya, mungkin secara fisik kamu menarik, terus itu karena kamu humble makanya kamu menarik di mata orang gitu ya. Kamu itu em, tidak 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 apa ya, memberikan batasan gitu loh untuk untuk orang-orang itu ingin mengenal kamu. Silahkan kalau mau berteman atau silahkan kalau mau datang, kamu tidak membatasi dirimu gitu. Terus juga aku lihat kamu itu dalam momen apapun kamu selalu menikmati sepenuhnya ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu ketika bertemu dengan dia itu kelihatan banget kamu tidak membatasi hidupmu atau tidak membatasi mana yang harus apa ya? Mana yang harus terbuka, mana yang harus dirahasiakan gitu loh. Ya, yang penting kamu nyaman, ya oke, kita bisa komunikasi, kita bisa apa ya, berinteraksi seperti itu. Terus itu kamu orang yang misterius, aku lihat di sini ya. Kamu orang yang misterius, kamu orang yang apa ya, terlihat banget eh ya, memang sih kelihatannya itu kayak manipulatif ya, kelihatannya sih kayak manipulatif. Tapi sebenarnya ini cara dirimu untuk memprotek diri. Kan kamu terlalu humble ya. Nah, kadangan tuh orang yang kalau terlalu humble tuh disangka kehumbleannya itu tuh memang benar-benar bentuk dari rasa suka gitu ya. Dari rasa memang ketertarikan kamu terhadap orang lawan main kamu ini. Tapi sebenarnya kehambelan kamu ini adalah bentuk protek dirimu untuk tidak dipermainkan oleh orang lain gitu. Ya, so aku lihat di sini memang kamu itu orang yang cukup misterius ya. Di luar kayak baik, tapi sebenarnya di dalam itu sangat kuat gitu loh. Paham nggak sih? Kayak ya itu tadi di luar kelihatannya itu gampang didekati, tapi ternyata ketika mereka mencoba untuk menembus pertahanan hatimu, itu nggak ketembus gitu loh. Nggak ada rasa suka atau nggak gampang menyukai eh, sembarang orang gitu. Kalau memang kamu tidak mengizinkan orang itu untuk masuk ke kehidupan kamu, ya kamu nggak seterbuka itu juga gitu ya kalau aku lihat. Terus itu kamu orangnya nggak mau ribet ya, kamu orangnya pengennya itu hidup sesuai dengan apa yang apa ya, apa yang dunia ini sediakan gitu ya. Kamu nggak mau ambil pusing orangnya, kamu maunya ya udah
ikuti alur aja gitu ya. Kamu nggak mau dibuat hidup itu kayak ribet-ribet banget, harus begini, harus begini, enggak ya. Mau datang silahkan, mau pergi silahkan. Terus mau suka silahkan, aku akan welcome. Mau pergi ya silahkan, go away gitu ya. Jadi kamu tidak memaksakan segala sesuatunya. Kamu orangnya apa sih? Apa sih itu namanya kalau aduh bahasa gaulnya atau apa ya? Pokoknya intinya seperti itulah ya. Kamu hidup ini tuh nggak pernah kamu anggap dipusingin atau diribetin gitu. Mau datang oke, nggak datang ya sudah gitu. Mau bersikap baik ya aku welcome, mau bersikap jahat ya aku pergi gitu loh. Ya, aku lihat di sini. Hmm, jadi intinya di sini kamu pintar, kamu bisa mengontrol isu-isu yang memang datang kepadamu. Ya, kamu nggak mau banyak effort untuk memperjelas atau apa namanya, membuat ini tuh jadi benar atau salah gitu ya. Ya udah yang kalau misalkan apa yang kamu lakukan itu salah ya mungkin kamu akan langsung minta maaf, tapi kalau kamu benar kamu pun nggak perlu untuk apa ya mengkonfirmasi segalanya kayak gitu orangnya kamu ya. Aku lihat kamu orangnya seperti itu, jadi kamu nggak mau ambil pusing gitu loh, pengennya hidup ini mengalir aja secara alami kayak gitu ya. Oke, kemudian ada The Runner. Kamu itu, ya di mata dia ya, pesona kamu memang salah satunya yang membuat dia agak risih itu tentang keegoisan dirimu. Kamu sangat sangat apa ya, mendengarkan ego, ya sangat mendengarkan ego. Terus kalau aku lihat juga, sejujurnya kamu itu takut akan komitmen atau takut akan lebih intim dengan orang. Makanya di sini kamu tidak dengan mudahnya bisa menyukai banyak orang atau siapa orang yang mau datang ke kehidupan kamu pasti kamu sukai. Enggak, kamu enggak kayak gitu. Karena sejujurnya kamu di dalam hatimu, kamu sangat memprotek diri. Ya, kamu menjaga diri jangan sampai kamu itu dipermainkan, dilukai oleh sembarang orang, kayak gitu ya, dimanfaatkan oleh sembarang orang, kayak gitu. Ya, so kalau misalkan di sini aku lihat ya, kalau misalkan ada orang nih baru kamu kenal, terus itu um, oke, kamu mungkin apa ya saling rayu merayu gitu ya, ya itu sebenarnya jokes aja gitu, rayu merayu. Tapi ketika dia udah kena gitu ya, kena maksudnya tuh suka sama kamu, dianggapnya kamu ini serius, dan kalau kamu nggak apa ya, nggak mengizinkan dia untuk lebih apa ya, lebih intens ya ngejalanin hubungan sama kamu, ya kamu akan lari dari orang itu gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam kamu itu sangat mahal ya. Di luar kamu memang terlihat humble ya. Itu aja sih. Itulah pesona kamu. Gak gampang apa ya, gak gampang didekati tapi kamu humble. Tuh. Aku ambil kartunya semua dulu ya. Dan aku lihat saat ini tuh kayaknya kamu dengan orang yang kamu pikirkan ini sudah berpisah ya, ada separation di sini. Berarti kalian sudah berpisah, sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak ada pertemuan, sudah tidak dekat lagi baik itu secara fisik ataupun interaksi, ya. Sejujurnya, kamu itu ketika berpisah dengan dia, kamu itu mampu memberikan kesedihan ke dia karena jauh dari dia. Kamu itu jauh dari dia. Terus itu kamu itu punya energi mampu membuat dia merasa merindukan kamu. Kamu bisa memberikan dia itu, kamu bisa membuat dia itu selalu memikirkan kamu, merindukan kamu, ya bahkan sampai kayak tidak yakin akan masa depan dia gitu loh. Kayak tujuan masa depan dia itu semakin blur gitu loh.
tanpa kamu. Ya, mungkin di sini kamu itu selama bersama dia, kamu itu kayak memberikan gambaran loh masa depan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga dia tuh kayak terdikte gitu loh. Kayak terarahi oleh kamu bahwa masa depan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. So, kamu harus gimana nih kalau misalkan masa depan nanti akan terjadi seperti ini. Jadi dia itu kayak mendapatkan apa ya? Pelajaran, ide, persiapan untuk menghadapi masa depan kayak gitu. Ketika kamu tidak bersama dia lagi, dia tuh kayak kehilangan arah gitu, kayak kehilangan apa sih, apa jalan gitu ya, tujuan kayak gitu loh. Ya, dia merasa kehilangan arah lah intinya seperti itu. Kayak nggak ada lagi yang mengarahkan dia di masa depan akan seperti apa gitu loh. Kemudian di sini ada sword and rose. Ya, ada rose. Sword and rose. Berarti apa ya? Kamu itu selalu bisa menunjukkan kebenaran, selalu berkata jujur, ya. Kamu selalu mungkin juga kamu selalu menjelaskan ya, dalam situasi apapun, kamu orangnya terbuka. Eh Dikala misal dia salah paham dengan kamu, kamu mampu untuk membuat dia tuh merasa ini semua harus jelas. Kenapa kamu bersifat cuek? Kenapa kamu marah? Kenapa apa? Nah, itu kamu akan jelaskan. Atau mungkin gini, ketika misalkan kamu dengan dia lagi ada masalah atau kamu mungkin selama ini diabaikan oleh dia, misal ya, misal kamu selama ini diabaikan oleh dia, kamu nggak betah benar-benar yang diabaikan banget. So, kamu langsung akan berani untuk meminta kejelasan. Kamu kenapa gitu ya? Eh, um, kenapa nggak ada apa? Kenapa nggak ada kabar? Apa salah aku? Kamu nggak sukanya di mana dengan cara aku? Kayak gitu. Intinya di sini kamu selalu menginginkan hubungan kamu dengan dia itu selalu ada kejelasan, selalu ada keterbukaan gitu ya, selalu ada solidaritas gitu ya. Em, dan kalau aku lihat di sini dari energinya kamu aja udah memberikan apa ya? Gini, karena kamu orangnya terbuka, kamu itu kayak semacam disegani gitu loh, ya, disegani karena kamu orang yang apa ya, maunya semua kita harus real, kita semua harus terbuka gitu. Kalau ada salah, ayo kita bicarakan. Kalau ada yang tidak kita setujui, ayo kita rencanakan lagi. Kita ulang rencananya seperti itu. Sehingga kalau aku lihat di sini kamu sangat dihormati oleh orang yang kamu fokuskan ini karena kamu menunjukkan powermu. Kamu orang yang nggak menya-menye. Tahu nggak sih menya-menye itu apa sih? Kayak apa ya? Kesana bisa, kesini bisa gitu. Bukan bukan kesana bisa, kesini bisa. Menye-menye itu kayak melambai, bukan melambai. Ya pokoknya menya-menye gitu loh. Ya kayak nggak ada prinsip gitu loh. Nah, kamu bukan orang yang seperti itu. Kamu di sini punya keteguhan hati, kamu punya prinsip, kamu punya power atas dirimu sendiri. Kamu orang yang tidak bergantung, ya. Kamu independen. Kalau aku lihat di sini, kamu kayak apa ya? Kayak ingin kamu itu selalu menunjukkan bahwa kamu punya kekuasaan atas hidupmu sendiri, atas dirimu sendiri. Bisa dibilang kalau orang-orang itu ngomong ya, kalau ngelihat karakter kamu tuh keras kepala gitu. Tapi sebenarnya itu bentuk dari protek diri ya, agar kamu itu tidak disepelekan, agar kamu itu tidak diremehkan oleh orang-orang. Makanya di sini kamu kalau misalkan kamu mulai di apa namanya direndahkan, eh, di apa ya disalahpahami, kamu akan menunjukkan powermu di sini. Ya, kamu akan menunjukkan bahwa kamu bukan seseorang yang gampang direndahkan atau di apa ya di diinjek-injek gitu. Kamu orang yang bukan seperti itu. Kamu orang yang suka melawan. Ya, melawan. Kalau kamu udah mulai direndahin, kamu akan melawan. Gitu kalau aku lihat. Kamu nggak suka diinjek-injek atau engge-engge aja gitu nggak suka kamu tuh orangnya. Kamu pintar untuk melindungi dirimu sendiri, bahkan kamu juga apa ya
ingin selalu melindungi orang-orang yang memang kamu sayangi gitu. Em, Kemudian di sini ada dragonfly ya, berarti kamu itu orang yang rendah hati ya. Kamu selalu apa ya? Bisa bisa apa ya? Kalau dibilang itu gampang memaafkan juga enggak sih, tapi kayak oke, ketika ada kamu bermasalah nih dengan seseorang atau kamu bermasalah nih dengan orang ini, eee, ketika orang itu datang lagi untuk berkomunikasi ya cuman hanya sekedar mengobrol atau berinteraksi atau dia, mungkin sudah meminta maaf sama kamu, kamu akan welcome lagi gitu. Itulah yang membuat orang-orang atau si dia ini itu kayak terpesona sama kamu. Padahal mungkin, kamu dulu pernah disakiti, dikhianati, dicampakkan, diduakan gitu ya oleh orang ini, tapi setiap, dia membutuhkan kamu, kamu selalu welcome. Kamu selalu bisa menerima dia lagi walaupun sejujurnya kamu masih ada rasa sakit hati ke dia. Ya, kamu masih selalu, bisa berlaku kayak, apa ya, kamu welcome aja gitu. Ya, kamu menerima dia gitu. Kamu bahkan kalau aku lihat di sini, kamu orang yang kalau dibilang membalas dendam, enggak. Nggak terlalu gitu ya, mungkin pernah sesekali, tapi nggak terlalu sekejam itu, tapi kayak lebih memendam. Ya, kamu pendendam orangnya. Tapi kalau untuk balas dendam itu kayaknya nggak terlalu parah-parah banget sih. Paling kamu ya marah-marah gitu aja sih, melontarkan kata-kata kasar aja gitu ya. Tapi itu kayak gimana caranya tuh tidak terlalu parah banget deh balas dendamnya gitu. Yang penting terluap aja amarah kamu. Kalau misalkan kamu disakiti orang ya, kalau kamu dipandang rendah, mungkin kamu akan meluapkan dengan amarah aja gitu, tapi nggak sampai yang parah banget, sampai apa melakukan hal-hal kejam gitu, enggak sih. Aku lihat ya, kamu tetap apa ya bersikap ringan hati gitu loh. Kamu tetap bersikap ringan hati. Kalau orang sudah ngajak kamu baikan, ya orang yang dulu pernah ngebuat kamu sakit hati atau memfitnah kamu atau merendahkan kamu, mengkhianati kamu, kamu orang yang rendah hati, so kamu pun akan ketika mereka minta maaf ya kamu akan welcome lagi. Kalau masalah maaf memaafkan itu kayaknya eh, mungkin lebih ke ini ya, masih pendendam kayak gitu. Terus orangnya itu pengen banyak tahu segala hal, ya. Kamu itu orang yang apa ya? Orangnya itu kepoan gitu loh, ya. Pengen mencari tahu banyak hal kayak gitu ya. Dan orang ini setiap dia merahasiakan sesuatu ya dari ke kamu gitu ya, pasti selalu terbongkar, ya. Hal-hal yang apapun yang dia rahasiakan dari kamu, kayaknya selalu apa itu namanya? Terungkap gitu. Selalu ketahuan rahasia dia sama kamu gitu ya. Ya mungkin karena kamu itu orangnya apa ya namanya? Pengen tahu segala hal, so otak kamu itu tuh selalu bekerja gitu loh. Ya untuk menganalisa terus itu apa namanya? Menyambung-nyambungkan, alibi-alibi seperti itu ya. Kalau misalkan orang berbohong, orang yang penuh rahasiakan tuh kadang mereka akan membentuk banyak alibi-alibi ya. Alibi itu alasan ya, semacam kayak gitu. Nah, nanti kamu akan uraikan nih, oh kemarin dia ngomongnya seperti ini, kok sekarang seperti ini, ada apa nih? Oh dia kemarin kesini nih, kesini gitu. Jadi kamu tuh pintar menganalisa, pintar apa ya, merangkai-rangkai alibi orangnya. Terus itu juga kamu orangnya bisa ya gampang beradaptasi. Bahkan kamu itu pintar untuk merubah ya. Kamu itu bisa merubah perspektif orang-orang di sekitar kamu. Jadi misalkan gini, karena kan kalau aku bilang dari awal ya, kamu itu kalau ngomong tuh pintar ini merangkai kata-kata manis ya. Sehingga kami itu mampu
merubah perspektif orang-orang, bisa yakin gitu dengan omongan kamu, gitu kalau aku lihat. Apa namanya tuh, public speaking kamu itu pintar merayu gitu ya, gampang, bisa apa ya, bisa gampang mempengaruhi pikiran orang. Ya, public speaking itu kan berarti kan ilmunya itu pasti tentang bagaimana caranya orang itu bisa tertarik dengan omongan kamu, gitu ya. Sehingga nah ini aku lihat public speaking kamu itu pintar sekali, bisa merubah pandangan orang atau bisa menarik perhatian orang kayak gitu. Bahkan aku lihat di sini kamu seorang penyembuh ya, penyembuh. Dikala misalkan nih dia lagi patah hati ya, orang yang kamu fokuskan dia lagi patah hati, kamu itu mampu menyembuhkan patah hati dia dengan cara ya bisa dari kalimat kata-kata yang apa ya, menenangkan ya, menghibur, jokes-jokes atau apa ya, kamu mungkin menceritakan tentang sesuatu kayak gitu, atau mungkin dengan hadirnya dirimu di sisi dia itu kayak mampu menenangkan dia. Jadi energi kamu itu energi penyembuh kalau aku lihat di sini. Sayangnya ya, sayangnya di sini ada hammer. Hammer tuh berarti gini, kamu itu kalau misalkan dia adalah entah ini pasangan atau ini mungkin mantan atau siapalah, intinya kamu ngejalanin hubungan gitu ya, ada hubungan romansa gitu dengan dia atau mungkin hubungan pertemanan dengan dia. Sayangnya setiap hubungan kamu pasti ada aja drama sabotasenya dari pihak ketiga atau dari pihak luar gitu ya. Kalau misalkan dia temanmu misalkan, nanti kayak ada pihak ketiga yang mengincar temanmu ini. Akhirnya kamu kayak merasa di apa ya, tidak menjadi prioritas dia lagi. Nah, kalau misalkan ini tentang dia ini adalah pasanganmu atau mantanmu, kamu tuh sering banget kayaknya gampang diselingkuhin gitu loh. Sering banget masalah di hubungan kalian ini karena dikhianati, perselingkuhan, ya, apa namanya, ya intinya ada seseorang yang selalu bisa menyabotase hubungan kamu, baik itu pertemanan ataupun uh, percintaan. Ya, hubungan apapun sih. Selalu ada orang yang menyabotase hubungan kamu. Tapi di sini, ya, energi kamu itu aku lihat sangat bisa membangun kembali interaksi dengan orang-orang yang kemarin-kemarin itu sudah disabotase orang oleh pihak ketiga. Tanpa banyak cang-cingcong, tanpa banyak apa itu namanya action, tanpa banyak usaha, tanpa banyak untuk merebut kembali, energi kamu itu kayak mampu apa namanya membentuk kembali, membangun kembali, atau menarik kembali orang-orang yang apa telah hilang dari kamu. Jadi kalau misalkan ini mantan ya, gara-gara selingkuh, di gara-gara perselingkuhan akhirnya kalian berpisah, kami tuh kayak oh iya dah, mungkin kamu akan patah hati, kamu mungkin akan sakit hati, kamu mungkin akan marah, dendam seperti itu. Tapi kami tuh nggak banyak melakukan apapun ya. Kamu kayak ya udah diem aja. Rasa sakit hati ini ya biarkanlah aku yang menanggungnya gitu. Kamu nggak akan melakukan hal-hal ekstrim atau mainstream gitu ya. Mungkin apa ngedatengin selingkuhan itu jambak dia enggak. Itu bukan style kamu. Aku lihat di sini ya. Karena di sini hammer, you know kan hammer, hammer tuh apa tuh palu, palu itu kan kokoh kuat ya, kokoh kuat dan nggak gampang pecah, nggak gampang berhamburan ya. Setiap palu itu menerpa, baik itu besi, baik itu dinding, baik itu apapun yang benda keras, hammer itu akan memecahkan apa yang dia pukul, bukan bukan hammernya yang akan pecah, ya kan? Nah, kamu itu seperti itu. Ketika kamu diterpa gitu ya, ketika kamu ya diterpa, kamu tuh nggak gampang pecah gitu loh, nggak gampang out-outan gitu. Jadi kamu kayak semacam punya pendirian, oke, okay,
kalau kamu mengkhianati aku ya mungkin sakit hati. Tapi kamu tidak akan menggila gitu loh. Sampai ngejambak itu selingkuhan, sampai menampar, apalah gitu ya, enggak. Kamu tidak menggila orangnya. Kamu cukup dengan keanggunan diri, dengan apa kewibawaan dirimu untuk ya udah, ini rasa sakit aku tanggung sendiri gitu ya. Aku tetap harus menjadi wanita atau pria yang elegan gitu kalau aku lihat. Sehingga ketika orang yang kamu fokuskan ini misalkan dia selingkuh, ya, itu kayak kok bisa ya? Kan aku udah nyakitin kamu ya. Kok kamu tuh nggak apa itu namanya, nggak kalang kabut gitu loh. Ya nggak gupek, nggak ini apa, nggak mencaci maki dia, nggak gimana gitu, enggak. Ya sehingga inilah daya tarikmu, pesonamu yang ngebuat dia, wah gila sih kamu orang yang elegan banget ya. Disakiti tapi bukannya membalas, tapi ini, you know kan, tahu nggak, pernah dengar nggak sih kata diam adalah emas. Nah, itulah yang kamu mainkan di setiap kamu dihianati oleh siapapun. Kamu akan bersikap diam, ya, kamu akan bersikap diam. Inilah bentuk yang katanya frasa yang bilang diam adalah emas, itu ini bentuknya kayak kamu ini. Ya, kamu tidak banyak bertindak, kamu tidak banyak apa ya, membrutal gitu, enggak, tapi kamu hanya cukup diam. Inilah inner kamu yang kamu tunjukkan, keeleganan dirimu ya, tidak apa ya, tidak membabi buta. Inilah yang di mata dia itu pesona kamu. Dan bahkan kalau aku lihat di sini sering sekali ya apa namanya terjadi perselingkuhan di hubungan kamu ini. Terus itu kalau aku lihat kamu itu orang yang pintar sekali menginterogasi. Ya, jadi mungkin kalau misalkan dia misalkan mantanmu ini ya, ini mantanmu. Jadi dia pernah mungkin selingkuh. Terus tiba-tiba datang lagi ke kehidupan kamu. Kamu juga nggak semudah itu langsung menerima dia gitu. Kamu akan kayak apa ya, dengan jokes-jokes kamu, dengan gaya kamu yang humble, gaya kamu yang cengengesan gitu ya. Tapi sejujurnya itu adalah bentuk interogasi darimu gitu ya. Dari kamu kayak cengengesan gitu, kayak kayak bercanda, tapi sebenarnya itu sebuah interogasi gitu. Kalimat-kalimat yang kamu gunakan kayak, haha, kan kamu kemarin udah sama si A, ngapain kesini gitu. Gimana kabar si A gitu. Gimana sudah menikah gitu. Ya, jadi kayak itu bentuk interogasi tapi dengan cara jokes gitu loh. Bercanda gitu ya. Tapi sebenarnya itu interogasi. Itu kayak ya, itu sebuah keseriusan pertanyaan dari kamu. Tapi kamu kayak pinya-minyi kayak gitu gayanya. Dan kalau aku lihat kamu orang yang berpendirian teguh, aku lihat di sini ya. Kalau kamu sudah mengerjakan sesuatu, kalau bisa itu harus selesai gitu. Kamu yang menyelesaikannya gitu ya. Terus juga di sini ada golden mirror. Oke, cermin emas. Ya, cermin emas berarti kamu memang orang yang independen, kamu orang yang sangat mementingkan diri sendiri ya, bisa dibilang egois ya, egois, tapi ini demi dirimu sendiri. Nah, walaupun ini demi dirimu sendiri, kamu itu sejujurnya nggak mau juga nyusahin orang. Jadi bentuk mementingkan dirimu sendiri ini adalah bentuk pertahanan dirimu untuk berkembang dengan kemampuan sendiri, tanpa harus menyusahkan orang lain, tanpa harus ada andil dari orang orang lain. Jadi kamu tidak mau menyusahkan, sebenarnya lebih ke situ ya. Kamu mementingkan diri sendiri itu demi tidak menyusahkan banyak orang kayak gitu. Terus memang kelihatannya narsis ya, kamu memang orangnya narsis. Herannya aku lihat di sini, mmm, apa ya, banyak sekali ya, sebenarnya nggak cuma satu 2 loh. Kalau misalkan kamu seorang perempuan atau ya oke lah, di sini nggak usah mengenal gender lah ya, mau kamu perempuan atau laki, tapi orang-orang yang
sempat dekat dengan kamu, sejujurnya kebanyakan dari mereka itu merasa cinta dia itu hanya sepihak loh sama kamu. Itu tadi mungkin karena kamu di luar kelihatannya gampang untuk diraih, tapi sebenarnya kamu semahal itu untuk bisa dibayar gitu ya. Untuk membayar rasa cintamu itu maksudnya mahal gitu. Kamu nggak gampangan, kamu bukan wanita atau pria yang gampangan akan menjalin hubungan dengan semua banyak orang gitu. Terus itu juga kamu kayak punya bom cinta gitu ya. Kamu nggak akan menduga-duga gitu ya orang yang kamu sukai itu ternyata si A, si B gitu ya. Bahkan mungkin orang yang kamu suka itu kayak, "Hah, kamu bisa ya suka sama aku?" Padahal kan kamu tuh orangnya egois. Padahal kamu itu kan orangnya humble ke banyak orang. Tapi ternyata kalau kamu udah suka sama satu orang, kamu akan mengejar orang itu sampai apa ya, sampai dapat gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini kamu dikhianati, ya sering dikhianati, kamu berani untuk menjadi independen. Itulah pesona yang orang ini membuat dia itu jadi kalang kabut ya. Kamu orang yang kelihatan mudah untuk digapai, tapi ketika mulai masuk ke dirimu, kamu tidak mudah untuk menyukai atau mencintai pada banyak orang. Tapi di sini ketika kamu disuka pada orang, kamu akan mempertahankan, meneguhkan itu dengan apa ya, dengan ketulusan, dengan kesetiaan. Tapi kalau kamu dilukai perasaannya, kamu dikhianati, bom cinta itu akan meledak gitu ya. Kamu akan berubah mungkin apa 180 derajat, intinya kamu berubah banget ya. Kamu akan menjadi sosok yang independen. Kamu tidak akan peduli lagi dengan orang yang kamu cintai gitu ya. Kamu tidak akan lagi uh, menoleh ke belakang ya dengan orang-orang yang dulu pernah menyakiti hatimu. Nggak cuma pasangan ya, ini nggak cuma pasangan, tapi juga pertemanan bisa, atau apalah hubungan apa hubungan kerja gitu juga iya. Jadi kalau kamu sudah dikhianati ya, kamu nggak akan gampang untuk menoleh ke belakang atau mempercayai lagi atau apa namanya berbaur lagi dengan mereka kayak gitu. Kalau berbaur ya untuk sesekali oke, tapi kamu kayak kelihatan banget nggak betahnya dengan orang-orang itu gitu sih. Kamu orangnya sangat kelihatan banget kalau misalkan udah nggak betah dengan orang-orang yang membuat kamu memang nggak merasa nyaman. Kelihatan banget aku lihat di sini ya. It's okay. Ya, inilah pesona yang kamu miliki. Kamu bukan orang yang naif-naif kayak gitu ya. Kamu bukan orang yang pintar bermuka dua. Enggak, kalau aku lihat di sini. Humble ayo, berkhianat minggat. Kayak gitulah kasarnya ya. Berkhianat minggat gitu. Oke, inilah energi dan pesona yang kamu miliki sehingga membuat si dia ini apa ya, kalang kabut, ketar-ketir ya, apa ya, merasa kayak ya resah banget ya, resah banget. Sehingga kalau misalkan dia ini adalah pasanganmu atau dia mantanmu, jadi mungkin dulu kamu suka sama dia dan dia kayak nggak menduga aja gitu, kamu suka sama dia. Akhirnya mungkin karena dia tahu ya kamu itu suka sama dia, akhirnya mungkin dulu dia pernah mengkhianati kamu, dan ketika entah udah berapa kali ya, karena kan ada situasi mengulang di sini ya, ada the hammer, ada nih, ada reparatif ya. Reparatif berarti kan ada situasi yang terus berulang, jadi mungkin kamu dulu pernah dikhianati oleh orang ini itu berulang kali. Nah tapi setelah kamu sudah tidak tahan lagi, dia tidak ada perubahan, kamu menjadi orang yang independen sekarang. Kamu menjadi orang yang masa bodoh terhadap dia. Itulah yang membuat pesonamu akhirnya apa ya? Dia merasa resah dan gelisah. Gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya deh, di sini aku akan ambil beberapa. Karena waktunya udah gak panjang banget ya. Leo, Aries, Sagittarius,
Cancer, Scorpio, dan Pisces. Leo, Aries, Sagittarius lagi, Aquarius, Libra, dan Gemini. Leo, Aries, Sagittarius lagi, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke, ke-12 zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.